Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pelajar yang melahirkan saat mengikuti ujian sekolah. Simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hujan turun deras di pagi itu, menciptakan suara gemuruh yang menyelimuti seluruh gedung sekolah. Di dalam ruang ujian yang dingin dan sunyi, hanya terdengar suara pensil yang beradu dengan kertas. Di sudut ruangan, seorang siswi tampak berbeda dari yang lain. Naira duduk membungkuk, tangannya mencengkeram erat perutnya yang terasa nyeri luar biasa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meskipun udara di dalam ruangan cukup dingin. Napasnya tersengal, dan setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit itu semakin menusuk. Ia tidak ingin ada yang tahu. Tidak di sini, tidak sekarang. Tiba-tiba, sebuah gelombang rasa sakit yang tak tertahankan menerjangnya. Mata Naira membelalak, tubuhnya menegang, dan tanpa bisa dicegah, sebuah jeritan lirih keluar dari bibirnya. Beberapa siswa yang duduk di dekatnya menoleh dengan heran, sementara pengawas ujian, Bu Rina, langsung berjalan ke arahnya dengan ekspresi khawatir. Naira mencoba berbicara, tetapi hanya suara napas berat yang keluar dari mulutnya. Tangannya kini mencengkeram perutnya lebih kuat, dan rasa sakit itu mencapai puncaknya. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang mengalir di antara kedua pahanya, hangat dan tak terhentikan. Detik berikutnya, rasa panik memenuhi wajahnya. Air ketubannya pecah. Seisi ruangan membeku dalam keterkejutan saat Naira menjerit lebih keras, kali ini tidak bisa lagi ditahan. "Tolong!" Suaranya nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membuat seisi kelas gempar. Beberapa siswa berteriak, sebagian lain menutup mulut mereka dalam keterkejutan. Suasana ruangan yang sebelumnya sunyi berubah menjadi kekacauan. Tubuh Naira terasa ringan, seperti melayang di antara kesadaran dan kegelapan. Samar-samar, ia mendengar suara-suara panik di sekelilingnya, tetapi semuanya terasa jauh. Tangan-tangan mengguncangnya, seseorang meneriakkan namanya, tetapi matanya terlalu berat untuk dibuka. Begitu matanya terbuka, ia mendapati dirinya sudah berada di dalam ambulans. Bu Rina duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Naira, bertahanlah. Kamu akan segera sampai di rumah sakit," ucapnya dengan suara gemetar. Naira ingin berbicara, ingin menjelaskan sesuatu, tetapi rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya membuatnya hanya mampu mengerang pelan. Tangisan bayi itu masih terdengar, menyayat hatinya dengan kenyataan yang tak terbantahkan. Ia sudah melahirkan. Saat mereka tiba di rumah sakit, para perawat segera membawanya masuk ke ruang gawat darurat. Naira ingin melawan, ingin berlari, ingin menghindari semua tatapan yang tertuju padanya. Ia merasa telanjang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Seluruh rahasia yang selama ini ia jaga dengan mati-matian kini telah terungkap. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Matanya mencari bayi itu, tetapi seorang perawat sudah membawanya pergi, meninggalkan perasaan kosong yang menghantam dadanya. Sementara dokter dan perawat sibuk menanganinya, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan dua orang pria berseragam memasuki ruangan. "Polisi!" Hati Naira seketika mencelos. Tidak. Ini terlalu cepat. Ia belum siap. Ia ingin menutup matanya, ingin berpura-pura tidak ada, tetapi suara seorang petugas menggema di telinganya. "Kami perlu berbicara denganmu, Naira. Ini penting." Naira terbaring di ranjang rumah sakit dengan tatapan kosong. Ibunya masuk ke dalam ruangan dengan wajah penuh kemarahan. Tanpa banyak kata, wanita itu menatapnya dengan mata yang dipenuhi air mata dan kebencian. "Kamu membuat malu keluarga ini," desisnya, suaranya bergetar. "Siapa ayah dari anak itu, Naira? Katakan." Naira hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Dalam pikirannya, kilasan peristiwa masa lalu kembali menyerang. Naira menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. "Aku tidak bisa mengatakannya, Bu," bisiknya lemah. Ibunya meremas ujung bajunya dengan putus asa. "Naira, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang keluarga kita." Jeritan itu menggema di seluruh ruangan. Namun, sebelum percakapan itu bisa berlanjut, pintu kamar terbuka. Seorang polisi masuk,
membawa sebuah map di tangannya. Wajahnya serius, sorot matanya tajam. "Naira, kami perlu berbicara denganmu," kata polisi itu. "Kami memiliki bukti yang bisa mengungkap siapa ayah dari bayimu." Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Jantung Naira berdegup kencang. Ia tahu, saat itu akan tiba. Kebenaran yang selama ini ia sembunyikan sebentar lagi akan terbongkar, dan dunia yang ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Naira menahan napasnya. Ibunya menatapnya dengan mata yang dipenuhi campuran kemarahan dan harapan. "Apa maksudnya?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kami telah melakukan tes DNA. Hasilnya mencengangkan," ucapnya pelan, tapi setiap kata terasa seperti ledakan di kepala Naira. "Ayah dari bayi ini adalah ayah kandungmu sendiri." Pintu kamar rumah sakit itu terbuka dengan keras. Seorang pria parubaya berdiri di sana, wajahnya tegang dan penuh ketakutan. Itu adalah ayahnya, pria yang selama ini dianggapnya pelindung, ternyata adalah monster yang menghancurkannya. Ia mundur beberapa langkah, seolah ingin melarikan diri. Tapi polisi segera bergerak, memborgol tangannya dengan cepat. "Kau sudah cukup lama bersembunyi," kata salah satu polisi dengan dingin. "Sekarang kau akan menerima hukuman yang setimpal." Air mata terus mengalir di pipi Naira. Ia tidak tahu apakah ini akhirnya. Apakah setelah semua ini, ia bisa kembali hidup normal? Ataukah ia akan terus hidup dalam bayang-bayang trauma yang tidak akan pernah bisa hilang? Semoga cerita ini bisa memberikan pembelajaran dan membuka hati kita semua. Dalam setiap perjalanan hidup, kita selalu dihadapkan pada ujian dan cobaan yang mungkin sulit untuk kita pahami, namun setiap ujian pasti ada hikmahnya. Untuk semua yang telah mengikuti cerita ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya yang luar biasa. Saya berdoa semoga kalian selalu diberi kekuatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk bangkit dari setiap kesulitan, dan diberikan keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalu kita inginkan. Bagi kalian yang sedang berjuang, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan lupa untuk selalu berbagi kebaikan, karena dengan saling mendukung, kita akan semakin kuat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.